bukan mengurangi bahkan menghentikan pendanaan eksplorasi di bidang energi fosil, termasuk minyak bumi. Kenapa demikian? Karena tren daripada dunia, jadi perubahan paradigma di mana energi fosil pelan-pelan akan ditinggalkan. Ini malah energi listrik salah satunya menjadi faktor utama dalam pengembangan semua. Kita sudah menjadi sangat tergantung. Kita bayangkan dulu kalau mati lampu, tahun 2000-an mati lampu, ketahanan ya. Itulah dia Dewan Energi Nasional mengkonversi bagaimana ketahanan energi nasional dapat dikedepankan, dapat dirumuskan, bahkan dengan koordinasinya. Bagi kita semua, perkenalkan saya Sunarto Effendi akan memandu jalannya materi sesi ketiga pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Daryatmo Mardianto selaku pemateri kita. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Daryatmo, apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Sunarto ya. Iya, betul Pak, Sunarto Effendi. Baik, dan juga selamat siang kami sampaikan kepada teman-teman pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul, walaupun secara virtual, untuk bersama mengikuti pelatihan bela negara dari tadi pagi hingga siang hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman peserta pelatihan, materi kita yang ketiga ini sangat menarik. Temanya adalah memperkuat nasionalisme generasi muda untuk ketahanan energi. Di mana upaya untuk memperkuat nasionalisme bagi pemuda ini sangat penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan peran dan partisipasi aktif pemuda terkait dengan isu-isu ketahanan energi. Istilah kata, kalau generasi muda sudah peduli dengan energi kita, maka masa depan negara ini akan cerah. Saya masih ingat ada sebuah kata yang sangat menarik, bahwa Indonesia memiliki banyak masalah bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Nah, yang banyak diam itu sekarang adalah generasi muda, khususnya terkait dengan isu-isu energi. Nah, agar pemuda tidak apatis, tidak urun angan, tapi turun tangan untuk mengawal isu-isu energi, maka saya rasa pelatihan bela negara, khususnya tema kita yang terakhir ini sangat penting untuk disampaikan dan juga kita dengarkan bersama dari Bapak pemateri kita, Pak Daryatmo. Baik, sebelum saya persilakan kepada Pak Daryatmo, saya perkenalkan dulu, saya bacakan CV singkat beliau dulu. Mungkin banyak juga dari teman-teman peserta di sini yang sudah tahu dan kenal sama beliau. Pak Daryatmo ini nama lengkap Daryatmo Mardianto, pendidikannya S1 Fakultas Teknologi Industri ITB, jurusan Tambang pada tahun 1980, pengalaman organisasi Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB tahun 1975 sampai 1976, Sekjen Ikatan Alumni ini Pak ya, Ikatan Alumni ITB tahun 2002 sampai 2007, pengalaman kerja, staf pengajar Fakultas Teknologi Industri ITB, staf pengajar jurusan Matulargi Fakultas Teknik UI, staf pengajar Fakultas Teknik Unpad 17 Agustus Jakarta dan STAN Jakarta, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI tahun 2020 sampai 2024. Ini masih sampai saat sekarang Pak ya. Anggota DEN tahun 2020-2025. Riwayat kedewanan, beliau merupakan anggota Dewan tahun 1997 sampai 2002, kemudian 2009, 2014, dan 2014 sampai 2019 kemarin. Saat di anggota Dewan, beliau pernah menjadi anggota bahkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang salah satunya bidang SDM ini Pak ya. Baik, demikian riwayat singkat Pak Daryatmo ini sangat menarik. Jadi kita belajar sama orang yang tepat. Beliau merupakan pakar di bidang energi, sumber daya mineral SDM karena beliau lama di Komisi 7. Baik, selanjutnya
kami sampaikan, persilahkan kepada Bapak Daryatmo, kita punya waktu sekitar 90 menit Pak, jadi 1 jam 30 menit. Kepada Bapak Daryatmo kami persilahkan. Baik, tes cukup terdengar ya, Pak Sunarto Effendi. Cukup. Sudah terdengar dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan serta ataupun pengurus Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PSAEP, dan kemudian pimpinan serta hadirin peserta, lalu atau sahabat kami Mas Sunarto Effendi, moderator pada acara ini, sama kemudian pengantar diskusi tadi. Terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan ini sungguh merupakan satu kehormatan dapat berbicara diundang dalam forum bela negara yang diadakan PSAEP, Pusat Studi Ekonomi dan Pertambangan. Kesempatan yang sangat jarang dan saya merasa terhormat. Dan izin bahwa judul yang disampaikan pada kami adalah judul yang cukup baik, serius, barangkali sangat baik, tetapi juga tidak mudah untuk Mas Narto, untuk kami menyampaikannya, karena ini diurut dari awal, mulai sejak dengan paham nasionalisme generasi muda, dan kemudian akan menukik pada hal yang berhubungan dengan soal ketahanan energi. Suatu hal yang sebenarnya kuat erat hubungannya, tapi memang harus diformulasikan dalam sebuah rumusan paparan materi yang diharapkan tidak membosankan, juga bisa masuk dalam kategori menarik, kita semua kita pahami, karena ini akan terlibat dalam beberapa rumusan norma, akan terlibat dalam beberapa bentuk-bentuk kuantifikasi atau angka-angka yang mungkin harus kita sampaikan sebagai sebuah bukti atau catatan-catatan yang menggambarkan kemajuan atau proses itu berjalan sesuai tujuannya. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan beberapa hal. Dimulai dengan penguatan nasionalisme, tentu izin untuk menyampaikan yang berhubungan dengan nasionalisme. Saya kira inilah yang kami sampaikan yang pertama, bahwa pada awalnya nasionalisme, ya isme tentang kenasionalan, sesuatu yang erat hubungannya dengan nasional kita, negara kita. Maka membicarakan nasionalisme Indonesia, kami mencatat ada, kita sebut saja sebuah gelombang nasionalisme Indonesia. Ini adalah pelajaran sejarah, tetapi perlu disampaikan sebagai rentetan proses. Kami sampaikan yang pertama adalah soal nasionalisme gelombang 1, kita sebut. Secara singkat saya sampaikan, itu proses-proses yang terjadi di sekitar tanggal 20 Mei 1908. Ketika proto-nasionalisme mulai mekar, tapi masih di dalam rahim etno-nasionalisme, etnik nasionalisme. Hingga menjelang bahasa, kerapatan pemuda, kaum Betawi, dan lain-lain. Ini kita tangkap sebagai sebuah nasionalisme gelombang pertama untuk Indonesia. Selanjutnya, kita tentu mengenal ketika 28 Oktober muncul Sumpah Pemuda, kami mencatatnya sebagai nasionalisme gelombang kedua. Ketika semua pemuda Indonesia sepakat untuk mendeklarasikan secara gagah berani akan disebut dengan Sumpah Pemuda, yang tidak hanya mampu mengkonsolidasikan etno-nasionalisme Nusantara, tetapi sekaligus menemukan sebuah titik tolak yang namanya kode kebangsaan. Kode kebangsaan. Indonesia di sana, pada saat itu muncullah lagu-lagu yang terkenal, salah satunya Indonesia Raya waktu Dr. Supratman, kemudian Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, dan memakai bahasa persatuan Indonesia. Proses ini berjalan, kemudian masuk pada gelombang ketiga,
yang dikonsolidasikan para aktivis pergerakan dan pejuang kemerdekaan yang kemudian bertekad meledakkannya dalam bentuk proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta bersama bangsa Indonesia yang kita kemudian kenal sebagai kemerdekaan Indonesia. Kemudian gelombang keempat adalah gelombang setelah kemerdekaan itu, maka kami merangkum menjadi sebuah tema saja, nasionalisme gelombang keempat, yaitu mengisi kemerdekaan dengan mengkonsolidasikan serta merawat kebinekaan dan mengukuhkan Pancasila sebagai bintang untuk late star dinamis, late star untuk mewujudkan cita-cita nasional merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut, ini adalah awalan yang kita sampaikan. Pada bagian berikutnya, posisi kita sekarang ini secara demografis dan secara pendidikan sangat didominir oleh rekan-rekan yang kita sebut dengan generasi milenial, yaitu generasi pengisi kemerdekaan yang sekarang pada posisi yang sangat penting. Yaitu generasi milenial adalah generasi masa kini yang lahir pada tahun 80-an hingga tahun 2000-an. Usia yang berada di sekitar 20, 25 sampai 40 tahun. Ini kita akan kenal sebagai generasi milenial, istilah yang mungkin populer di kalangan kita semua. Dan dicirikan generasi ini sangat dekat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, di seluruh Indonesia kita bisa tidak perlu tatap muka, tetapi bisa tatap muka ke jaringan, dan kemudian seringkali diasumsikan sebagai disruptor melalui keterhubungan internet. Karenanya, kita berharap pada saat ini bangsa Indonesia harus dapat melewati fase atau era disrupsi dengan cara mewariskan nilai-nilai Pancasila sebagai diri bangsa kepada generasi muda. Kita tonjolkan sebuah tema, milenial harus memiliki jati diri, karakter, dan wawasan kebangsaan. Silakan lanjut. Izin, karena kita nanti akan membahas hubungannya dengan sumber daya alam, maka ideal nasionalisme Indonesia dalam pidato Pancasila 1 Juni, kita kenal Pancasila, maka nasionalisme Indonesia tumbuh bukan saja sekedar hasrat ingin bersatu dari kesamaan perangai, seperti tadi ilmu nasionalisme, sukuan, etnik, dan sebagainya, tetapi sudah kemudian dimunculkan, dilengkapi dengan adanya kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Ya, kemudian tanah air Indonesia mulai disebut, dan istilah Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tematik yang menggambarkan wilayah yang menjadikan terhubung antara manusia dan wilayahnya. Kesatuan orang dengan wilayah inilah yang kemudian secara geopolitik ternyata sirat urusan yang lebih mudah, makna adanya kekuatan pada setiap bangsa. Kita mengenal kemudian terminologi SDM dan SDA, sumber daya manusia. Sumber daya manusia, sekumpulan orang yang bertekad, bersikap, dan melaksanakan tugas-tugasnya, dan cita-citanya sebagai orang per orang, kelompok, gerombolan, suku, ataupun bahkan bangsa, dan kemudian menyatu dengan sumber daya alam. Maka ini yang menjadi bekal Indonesia untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya, rekan sekalian, bagaimana menempatkannya atau menghubungkannya dengan keseluruhan makna cita-cita yang terangkum dalam nasionalisme itu, yang kemudian setelah kemerdekaan dicantumkan secara tegas di dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi pembukaan ini, apabila kita ingat, Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, maka dalam pembukaan itu ada 4 alinea. Kemudian sering kita sebut dengan visi dan misi. Alinea kedua adalah visi, dan alinea keempat adalah misi.
Maka alinea keempat inilah merupakan inti dari pembukaan UUD NRI tahun 45 karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Pada alinea ini juga menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara dan UUD NRI itu sendiri. Kemudian cita-cita ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat-kalimat ini adalah retorik, norma, tetapi juga dituliskan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian prinsip negara yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menyusun kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu juga disampaikan bahwa bentuk negara yaitu NKRI, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Itulah tema-tema utama yang terumuskan di dalam alinea keempat sebagai misi kita, misi bernegara itu, yang kalau ditarik rangkaiannya adalah erat hubungannya dengan nasionalisme tersebut. Sekarang, marilah kita lihat selanjutnya. Di manakah tempat yang menggambarkan secara jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita yang terikat kuat dengan soal-soal topik kita, yaitu ketahanan energi nasional. Izin, terus terang ini harus kita kutip pasal 33 UUD NRI tahun 1945 pada ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 dituliskan, cabang-cabang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang. Pada ayat ketiga disebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Berdasarkan hal tersebut, maka pasal 33 itu pernah dilakukan atau terjadi judicial review tentang hal ini, diartikan dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan. Maka makna dari pasal 33 ini adalah berdasarkan pasal tersebut, maka negara berhak untuk menguasai sumber daya alam melalui pelaksanaan fungsi mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Ya, bahasa Belanda tercantum regeling, besturin, beheren, produksi tertendat. Maka kalau ini kita terjemahkan secara singkat, maknanya adalah hak penguasaan otoritas terhadap energi berada di tangan negara, bukan pemerintah. Hak kepemilikan mineral right terhadap sumber daya energi berada di tangan bangsa Indonesia seluruhnya. Kemudian hak pengelolaan mining right berada di tangan pemerintah. Dan kemudian hak pengusahaan ekonomi right berada di tangan pelaku usaha. Rekan-rekan semua dan saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pasal 33 ayat 2 dan 3 ini harus diartikan mencakup makna dikuasai negara dalam arti luas. Di mana dalamnya juga termasuk kepentingan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Mengingat bahwa energi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara, maka energi juga merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri yang penting, bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri, dan penghasil devisa yang penting. Bahan baku industri, kebutuhan di dalam negeri, dan penghasil devisa. Nah, karenanya, dengan berangkat seperti itu, tema yang harus dikedepankan adalah pengelolaan. Oleh sebab itu, pengelolaan energi perlu dilakukan agar seoptimal mungkin dimanfaatkan
bagi kemakmuran atau menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, kita lanjutkan terus dengan urusan-urusan seperti ini untuk menggambarkan ini, bahwa tujuan pasal 30 ayat 2 dan 3 itu kami sampaikan sebagai harapan, sebagai masukan pada kita semua, yaitu terlaksana dan terkendalinya sumber daya energi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. Tujuan pasal ini juga menjelaskan, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing. Demikian juga meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat industri dan perdagangan nasional. Dan tidak kalah pentingnya, tujuan itu juga menggambarkan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau tadi berangkat dari nasionalisme, kemudian berangkat dari kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal, maka rangkuman berikutnya adalah dari pasal 33 itu antara lain kita membicarakan pengelolaan, dan inilah yang kemudian dilahirkan sebuah undang-undang, salah satu dari sekian banyak undang-undang, yaitu undang-undang tentang energi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, 12 tahun yang lalu, itu tentang energi. Ingin kami mencuplik beberapa catatan-catatan untuk menyegarkan atau merangsang kita dapat menekuninya makna dan amanat yang muncul dari pasal-pasal tersebut. Pada pasal 1 nomor 25, pasal 1, kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Topik yang dikemukakan oleh PSAEP karena erat hubungannya dan kita mencuplik, rupanya memang penegasan tentang ketahanan energi nasional dicantumkan dalam satu rumusan, di dalam rumusan undang-undang ini. Pada pasal kedua, energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan. Kata efisiensi berkeadilan ada di dalam pasal 33 di depan tadi. Tidak sekedar efisien, tapi juga harus berkeadilan. Kemudian peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Lanjut, kami sampaikan pada pasal 3 undang-undang ini. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah itu tercapainya kemandirian pengelolaan energi. Berikutnya, terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya, tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan atau dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada undang B, untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan terakhir adalah peningkatan devisa negara. Selanjutnya pada butir D, pengelolaan energi adalah terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. E, termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor. Dan F adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat. Peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau yang tertinggal di daerah terpencil, terluar terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan teratur. Ini adalah amanat yang dirumuskan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi yang membahas tentang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam situasi negara yang digunakan untuk sebesar-besar makna.
Selanjutnya, undang-undang ini kemudian diturunkan lagi amanatnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Pada bagian awal tadi pasal 1 disebut tentang kebijakan energi nasional ini tahun 2014. 7 tahun kemudian, Undang-Undang 30 2007 tahun 2007, pada 7 tahun kemudian dirumuskan tentang kebijakan energi nasional. Pasal 1 ayat 8. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya. Kita coba beberapa ayat yang ada ayat 10. Ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, harga yang terjangkau, dan dalam jangka panjang tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Kita ketahui mengambil sumber daya alam tentu akan berisiko terhadap perubahan lingkungan hidup kita. Oleh sebab itu harus tetap jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Pada ayat 15, pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi. Rekan-rekan sekalian, jadi secara tegas, ketahanan energi yang menjadi topik bahasan kita kali ini yang disampaikan oleh PSAEP adalah menyangkut ketahanan energi. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan sebuah skema gambaran yang mengkuantifikasikan tentang posisi dari energi nasional kita apabila diwujudkan dalam sebuah sandingan yang menyangkut keneracaan. Ini kami sampaikan secara ringkas dan dalam bentuk resume, maka kita akan mengenal pasokan energi primer, kita juga akan mengenal pasokan energi final. Kampus kok. Dan di dalam satu satuan juta BOE, juta barrel oil equivalent, juta setara minyak. Maka kalau kita melihat pasokan energi primer, tergambar di situ pada gambar yang disajikan biru pada samping kiri, maka posisinya adalah secara mudah kita akan mempunyai gambaran bahwa pada bagian kiri adalah menyangkut tentang ekspor, transformasi, own use and losses, kemudian stock change, maka bagian kanan kemudian ada impor dimasukkan, maka kemudian kita sandingkan dengan produksi, maka dari gambar itu akan terlihat posisinya tergambar dari pasokan energi primer, posisinya adalah positif atau lebih besar, punya kemampuan bandingkan dengan ekspor untuk energi primer. Berikutnya adalah soal energi final, energi yang langsung digunakan. Kita memakai juga juta setara minyak. Dan di sini akan kita sandingkan antara besaran atau klasifikasi konsumsi dengan klasifikasi pasokan. Maka ada konsumsi lainnya, konsumsi non-energi, konsumsi komersial, konsumsi rumah tangga, konsumsi untuk transportasi, dan konsumsi energi. Pada bagian kanan tergambar tentang pasokannya. Gambar garis biru atau kotak biru yang mendatar ini. Maka akan tergambar dari ini secara sepintas bahwa posisi pasokan dan konsumsi menggambarkan bahwa pasokannya dalam posisi yang cukup atau berlebih dibandingkan konsumsi. Saudara-saudara, memang ini gambaran yang kita sebut dengan katakanlah dari bermacam-macam jenis energi. Kita mengenal tentu ada energi yang impor, minyak, gas, fosil, batu bara, dan sebagainya.
itu adalah kemudian kita jumlahkan dengan setara minyak, itulah air sandingan tersebut. Pada bagian selanjutnya, ini adalah rangkuman dari keseluruhan neraca energi nasional. Izin kita sampaikan secara apa adanya, fakta-fakta yang menggambarkan ini. Dan ketika kita rangkum, itu akan secara khusus terlihat pada slide sebelumnya ini, yang merupakan rangkuman atau saripati atau executive summary. Ya. Tetapi rinciannya akan dapat terlihat, Bapak sekalian, rekan-rekan apabila menekuinya, maka pada pendataan tentang neraca energi nasional 2020 sudah kita publish, sudah selesai, karena harus diketahui oleh semua pihak. Akhirnya ada neraca energi nasional per jenis-jenis bahannya. Tenaga air, panas bumi, PLTS, surya, PLT Bayu, energi baru terbarukan lainnya, lampu hemat energi, biomasa, batu bara, ya, briket, gas alam, minyak mentah, BBM, biofuel, biogas, LPG, listrik, LNG, dan penjumlahan. Secara rinci, kiranya akan menjadi masukan buat rekan-rekan dan Bapak sekalian untuk mendalaminya kelak dan mencermatinya sebagai pegangan kita untuk dapat memahami kondisi yang sekarang. Bapak sekalian, izin kami akan melanjutkan pada topik yang kemudian sangat erat hubungannya dengan harapan atau tujuan utama yang ditugaskan pada kami untuk menyampaikan paparan ini. Rekan-rekan sekalian, dan sahabat-sahabat sekalian, para diri, berangkat dari terminologi topik ketahanan energi, itulah kemudian Dewan Energi Nasional atau kita semua mengkonversi bagaimana ketahanan energi nasional itu dapat dihitung, dapat dikedepankan, dapat dirumuskan, atau bahkan mencari formulasinya untuk menggambarkan seberapa jauh arti angka-angka terhadap makna ketahanan energi tersebut. Maka kami sampaikan bahwa kita melakukan penilaian ketahanan energi Indonesia, yaitu dilakukan penilaian ketahanan energi yang kita sudah mulai 2014 sampai dengan 2020. Kemudian dilakukan permodelan menggunakan aspek 4A yang kita sampaikan. Kita ulang metode pembobotan dengan AHP, analisa hierarki proses, dan kemudian melalui penilaian oleh para ahli yang kita undang untuk dapat terlibat menghitung kenyataan-kenyataan atau paparan-paparan ini. Maka pada bagian diagram balok yang kuning dan hijau ada 6, maka kalau boleh kita terangkan atau sampaikan optimisme bahwa nilai ketahanan energi menunjukkan tren meningkat dengan kondisi tahan. Pada bagian kiri dari layar yang disampaikan pada Bapak sekalian. Maka kalau ingin kita terangkan lebih detail bahwa skala nilai itu ada 2 jenis, yaitu tingkat kondisi dan skala nilai. Kalau berdasarkan formula ini, pendekatan model ini sangat tahan, itu akan berada pada nilai 8 sampai dengan 10. Tahan berada pada angka 6 sampai 7,99. Kurang tahan pada posisi angka 4 sampai dengan 5,99, maaf, rentan pada posisi 2 sampai dengan 3,99, dan sangat rentan pada 0 sampai dengan 1,99. Dalam perhitungan, kalau kita lihat diagram balok di atas, pada tahun 2019, maka posisi perhitungan ketahanan energi nasional mencapai angka 6,57. Kalau kita terjemahkan ke bawah, maka ini masuk dalam skala nilai tahan. Kondisi tahan 6,57. Pada bagian kanan kita sampaikan beberapa aspek menyangkut ketahanan energi nasional yang tadi di depan juga kita sampaikan juga.
kita ada istilah 4A ketahanan energi nasional. Availability, affordability, accessibility, dan acceptability. Maka kita Indonesiakan, yang pertama aspeknya adalah ketersediaan sumber energi dan energi, baik dari domestik maupun luar. Kita singkat TE, tersedia energi. Aspek ketahanan energi adalah tersedia energi. Kemudian aspek ketahanan energi yang berikutnya adalah TH, terjangkau harganya, affordability, yaitu keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi, dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen Indonesia dalam harga energinya tercapai. TH, terjangkau harga. Pada yang ketiga adalah terjangkau untuk memperoleh, TP, terjangkau peroleh, yaitu kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. Kami ulangi, mengakses sumber energi. Selain mengakses itu juga infrastruktur. Berikutnya adalah itu mengatasi ketercapaian, terjangkau pasokan atau terjangkau persediaannya, itu adalah mengatasi geografi dan geopolitik. Dan kemudian yang terakhir, 4A adalah soal acceptability, yang disebut dengan RL, ramah lingkungan. Sehingga penggunaan energi yang peduli lingkungan, darat, laut, dan udara termasuk penerimaan masyarakat atas energi-energi tersebut. Contohnya saja nuklir, isu tentang nuklir. Lanjut, rekan-rekan sekalian, apabila ini ingin kami simpulkan secara mudah, secara umum, sebelum pada sampai angka lainnya, inilah konstelasi nasionalisme dan ketahanan energi. Nasionalisme dan berbagai gelombang yang kami sebut menghasilkan kemerdekaan, Pancasila, UPNRI, kemerdekaan, dan pasal 33 adalah nasionalisme, kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Sebelah kanan ada DEN, itulah duduk perkara lahirnya Dewan Energi Nasional yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 30. Lalu turunan berikutnya adalah PP 79 tentang KEN, Perpres 22 tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, dan kemudian adalah ketahanan energi. Tersedia energi, PE, terjangkau harga, tersedia pasokan, dan kemudian ramah lingkungan. Lanjut, izin, karena kita berada pada wilayah yang harus bergaul di tingkat internasional, maka bermacam-macam isu internasional akan menggeluti kita semua dalam rumah yang kita sebut dengan perlindungan lingkungan hidup atau ramah lingkungan ataupun hal-hal lainnya yang diimplikasikan oleh emisi atau hasil-hasil penggunaan energi tersebut. Maka pada tahun 2015, pada pertemuan COP21, Conference of Parties, maka Indonesia membuat komitmen pada tahun 2015, yaitu yang kita kenal dengan Paris Agreement, komitmen global, yang dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan energi yang akan menghasilkan beberapa emisi, itu akhirnya harus disepakati bahwa dalam komitmen global ini adalah menjaga kenaikan temperatur dunia, temperatur global, untuk tidak melebihi 2 derajat Celcius dan mengupayakannya menjadi 1,5 derajat Celcius. Paris Agreement yang kita ikuti, kemudian kita adopsi, kita ratifikasi dalam amanat 1616 untuk kemudahannya, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Menurunkan emisi gas rumah kaca 29%
dari PAO, kemampuan nasional kita, atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 sesuai NDC. Lanjutnya, komitmen sektor energi, dan semua, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, yang berasal perubahannya terdiri dari pemanfaatan energi, itu akan sangat beragam menghasilkan emisi-emisi karbon sebagainya, utamanya adalah karbon. Maka komitmen sektor energi adalah menurunkan emisi gas rumah kaca dan kemudian dianggarkan dalam bentuk juta ton CO2 karbon dioksida dalam bentuk 314 sampai 319 juta ton CO2 pada tahun 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Jadi, pada bagian yang kita sebut salah satu dari 4A ketahanan energi nasional, pada bagian keempat ada kategorisasi, yaitu ramah lingkungan. Inilah makna dari 4A yang keempat, apabila kita bahasa Inggriskan, tetapi kalau kita Indonesiakan adalah PE, TH, TP, dan RL, ramah lingkungan, maka ini ada hubungan dengan soal ramah lingkungan, yaitu mengatasi kenaikan suhu global tetap bertahan pada menjadi 1,5 atau 1,5 derajat Celcius. Izin moderator, kami ingin melanjutkan lagi sedikit lanjutan yang berhubungan dengan angka-angka real. Sebelumnya adalah grand strategy, kita juga merumuskan, kalau boleh sebelumnya, maka dalam rangka itu kita membuat grand strategy energi nasional. Maka ini ada visi, terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berperubahan pada ideologi Pancasila. Misinya sudah ada bagian bawah sebagaimana tertuang di dalam Renstrade. Dewan Energi Nasional sekarang telah menetapkan yang kita sebut dengan Renstra Dewan Energi Nasional 2021-2025. Secara umum, inilah Grand Strategi Energi Nasional yang rinciannya tercakup dalam beberapa butir-butir di atas. Moderator, saya kira masih ada waktu ya, kami masih boleh. Surya Sunato, silakan Pak, sampai sekitar jam 2-an Pak. Untuk sesi nanti kita lanjut sesi tanya-jawab. Baik. Ya. Mungkin dengan bermaksud untuk berlama, tetapi kita ingin menyampaikan hal tersebut. Ini adalah Grand Strategi Energi Nasional untuk kita wujudkan, maka ada visi, ada misi, dan ada tantangannya. Secara ringkas, barangkali kualitatif, kita sampaikan, demand energi meningkat, itu tantangan. Kebutuhan energi meningkat, sangat mudah untuk kita pahami. Kegiatan masyarakat, kegiatan industri, dan kegiatan nasional tumbuh dan berkembang untuk memproduksi barang-barang, jasa, dan sebagainya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Maka demand energi meningkat, kapasitas pasokan energi terbatas. Oleh sebab itu, produksi minyak mentah kita crude turun. Impor crude dan BBM jenis gasolin meningkat. Pemanfaatan IPT masih rendah. Dalam neraca energi yang kita gambarkan tadi, penjumlahan dari seluruh jenis-jenis energi yang kaitannya dengan pasokan dan konsumsi mempunyai nilai tahan, tetapi kalau kita detailkan, maka akan nampak peran dari masing-masing jenis. Produksi minyak mentah kita turun, impor naik, BBM jenis gasolin naik, pemanfaatan itu masih rendah, LPG masih impor, ekspor batu bara tertekan, sekarang ekspornya sudah berkurang,
tekanannya berkurang dan ekspornya yang sangat membanggakan, khususnya yang batu bara ini. Kemudian infrastruktur gas dan listrik belum terintegrasi. Nanti akan kami sampaikan tantangannya. Kemudian solusi programnya secara singkat ada 14 jenis, itu terdiri dari kita munculkan sekarang EBT, energi baru terbarukan, mempercepat pemanfaatan pembangkitan EBT, meningkatkan produksi minyak mentah, walaupun kita produksinya menurun, tetap kita lakukan dengan tekad dan cara-cara, antara lain adalah meningkatkan produksi, bahkan kalau perlu dengan melakukan akuisisi lapangan minyak di luar negeri untuk kebutuhan kilang nasional, meningkatkan kilang existing, berbasis gas, bakar gas, kekayaan kita akan gas cukup dapat dibanggakan, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik, mengoptimalkan produksi bahan bakar nabati, bahan bakar yang berasal dari tanaman, meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, meningkatkan produksi LPG domestik, mendorong pemanfaatan kompor listrik, mengembangkan produksi DME, etil dari batu bara, membangun transmisi gas, LNG receiving terminal, dan infrastruktur CPE, metanol dan pupuk serta syngas, sintetik gas, serta sinergi tambang batu bara dengan smelter, membangun transmisi distribusi listrik, yang akan kita lihat, dan kita mengenal istilah Jamali, Jawa, Madura, Bali yang menyatu, tapi ada beberapa yang harus dikembangkan untuk bisa bersatu. Kemudian kita memunculkan PLTN dengan NEPIO-nya yang akan menjadi bahasan kita ke depan, dan kemudian mendorong efisiensi, konservasi energi, serta inovasi bidang energi, yaitu hidrogen, NH3, dan CCUS atau capture. Lanjut, ingin kami sajikan ini adalah beberapa gambaran yang ingin kami sampaikan, yaitu tekad kita dalam urusan mempertahankan ketahanan energi nasional dan mewujudkan grand strategi nasional. Pada bagian atas tengah yang menyangkut tabel-tabel ini, izinkan kami menyampaikan pada bagian yang kedua, kebutuhan BBM, baris kedua impor gasolin. Kita akan mengakhirinya, sudah menurun 2020-2025, dan pada 2030 sampai 2050 tempat itu sudah tidak melakukan impor. Ya, saya kira ini angka untuk menggambarkan menghentikan impor BBM, gasolin dan diesel, dan akan disimulasikan dengan produk-produk lain. Kemudian meningkatkan produksi minyak mentah. Maka di sini gambarkan sangat disadari bahwa kecepatan penurunan declining rate dari hasil produksi minyak bumi kita cukup tinggi persentasenya, kita akan berkaitan dengan kemampuan kita mengeksplorasi, tetapi kita juga melakukan langkah untuk melakukan akuisisi beberapa tahapan-tahapan yang dibuat oleh kita untuk mengakuisisi penggalian atau pemanfaatan minyak bumi di luar. Selanjutnya izin kami menyampaikan sekarang dalam kaitan itu adalah soal EBT. Kalau bagian awal tadi ini kita sampaikan tadi menyangkut dan sebagainya oleh energi fosil, maka dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penguatan kita terhadap ketahanan energi nasional juga akan diwujudkan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Inilah yang kita sebut dengan target RUEN, KEN dan RUEN, seperti yang kita sampaikan di atas, turunan dari Undang-Undang 30 2007 yang menyangkut KEN, PP KEN, kemudian diwujudkan dengan RUEN. Maka mungkin kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 target RUEN itu kita tulis EBT
23% pada 2025. Jadi kita memakai tagline misalnya energi 2325, itu energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Pada gambar ini menggambarkan hal tersebut, yaitu ada terdiri dari EBT PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, di bawah angka 43 itu, kemudian ada PLT Bio, pembangkit listrik tenaga bio, kemudian ada PLTS, tenaga surya, PLTN, nuklir, PLT, atap. Ya, kemudian ada PLTS, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang berwarna coklat kecil itu PLTN, kemudian PLTS, porsinya cukup besar, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan pada gambar grafik itu berwarna biru yang menggambarkan garis yang relatif datar ataupun meningkat dengan sudut atau grus yang kecil. Inilah pengembangan EBT. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan tersebut adalah penghentian impor LPG. Ini adalah tekad kita, maka gambar-gambar ini akan menggambarkan kondisi itu, dan izin untuk disampaikan, dapat memperhatikan, mempertimbangkan untuk bagian tengah yang menyangkut tabel. Impor LPG 2020 6,1 juta ton setara LPG, pada tahun 2025 akan diturunkan sampai pada 1 juta ton, dan diperkirakan pada tahun 2030 dan seterusnya tidak melakukan lagi impor LPG. Inilah gambaran-gambaran posisi 2030 untuk yang berhubungan dengan menghentikan impor LPG. Maka kalau pada bagian kanan kami sampaikan bahwa target menghentikan impor LPG tahun 2030, upayanya jaringan gas rumah tangga. Sejak zaman Belanda kita juga tidak pernah, itu adalah gas rumah tangga. Sekarang tentu harus dikonsolidasikan, dilaksanakan secara bertahap, sudah berkembang. Mendorong pemanfaatan kompor listrik, memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dari pengembangan kilang minyak, pengembangan dimetil etil dari batu bara. Maka akan kita peroleh penghematan yang cukup memadai dan kita sajikan dalam angka-angka yang disampaikan di atas. Lanjut. Kalau tadi kita menyebut di bagian depan ada infrastruktur gas bumi, inilah Bapak sekalian, kita mempunyai kekayaan yang cukup memadai, cukup tinggi, yaitu menyangkut tentang gas. Tetapi bagaimana mendistribusikan dan merangkaikan dalam infrastruktur gas untuk dapat kita distribusikan secara merata ke beberapa wilayah tanah air, maka di sini akan tergambar bahwa inilah peta Indonesia dan beberapa bagian yang ada, tetapi kami sampaikan dalam target tersambungnya pipa transmisi gas di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Target. Kemudian target berikutnya adalah yang di luar ada menyediakan gas di daerah, menyediakan gas di daerah sesuai dengan rencana umum listrik. Kemudian upaya percepatan, contohnya membangun pipa gas Cirebon Semarang, membangunnya gas Dumai Semangpe, dukungan dana APBN, membangun mini regas dan sebagainya. Yaitu intinya adalah walaupun ini masuk energi fosil, tetapi pemanfaatannya adalah meningkatnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk kepentingan sendiri. Sekarang kita sambung sedikit dengan soal infrastruktur listrik. Sungguh harus dipahami bahwa memang listrik pada akhirnya itu sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mengenal istilah listrik, infrastruktur listrik, kita akan pasti mengenal elektrifikasi, yaitu terlistrikinya seluruh wilayah.
Kalau Ibu Bapak sampaikan secara jelas, maka kalau dia katakanlah di Kalimantan. Kalau tadi saya menyebut Jamali, Jawa, Madura, Bali. Jawa, Madura, Bali itu bahkan seperti sistem tubuh manusia. Kalau ujung jari kaki kita terasa sakit karena kena paku, maka seluruh badan kita juga terasa tidak enak. Maka dengan Jamali ini, apabila ada gangguan listrik Bali, maka itu Jakarta harus bergerak, oleh sebab itu dapat dikirim listrik di beberapa daerah di tengah-tengahnya untuk membereskan gangguan pasokan maupun gangguan listrik Pulau Dewata. Demikian juga untuk Sumatera, dan dirancang sebuah persiapan yang sangat serius untuk menjangkau infrastruktur listrik yang tersambung sejak dari atas Aceh sampai dengan Lampung. Di bagian Kalimantan, terlihat adalah gambaran titik-titik ini. Kenyataan saat ini bahwa belum ada interkoneksi antara seluruh wilayah Kalimantan, tetapi perencanaannya sudah menggambarkan bahwa ada sebuah target agar tersambung mulai dari Pontianak, Kalimantan Utara, Samarinda, Balikpapan, bahkan sampai Pangkalan Bun. Demikian juga di Sulawesi dan kemudian di beberapa daerah Indonesia Timur. Ini adalah gambaran infrastruktur listrik yang sedang dikerjakan dalam rangka tetap mempertahankan ketahanan energi yang telah kita sampaikan dengan besaran angka 6,7 di atas tadi. Selanjutnya, ya izin, tinggal sedikit maaf. Ini adalah kemudian bagian yang juga tidak kita boleh tinggalkan, konservasi energi. Konservasi energi. Maka perhatian kita terhadap komitmen Paris itu akan tergambar dalam target kita, yaitu komitmen Paris Agreement, komitmen terhadap Paris Agreement, target penurunan emisi sesuai NDC, Nationally Determined Contribution, dan upaya percepatan angkutan pribadi ke angkutan publik, kendaraan listrik, efisiensi energi memasak, skema dengan standar kinerja energi minimum, fuel ekonomi standar, PJU, penerangan jalan umum energi hemat, energi, audit energi pada pembangkit listrik, dan semuanya itu akan menuju pada kontrol untuk dapat mencapai target penurunan emisi sesuai dengan NDC. Bapak sekalian, ingin kami sampaikan pada bagian penutup ini adalah dua hal besar. Yang pertama adalah yang menyangkut aspek-aspek keteknikan itu sendiri, yaitu ketahanan energi dapat terwujud dengan pemanfaatan sumber energi dalam negeri melalui 14 program GSEN untuk mengurangi impor energi secara signifikan dan potensi tetap pada carbon charge. Perpres 98 tahun 2021 yang kita putuskan 29 Oktober yang lalu ya, adalah charge terhadap penghasilan atau luaran dari karbon yang harus memperoleh penalti atau perhitungan-perhitungan kita untuk dapat mengendalikannya. Nomor 2, target Paris Agreement terhadap sejalan dengan target tagline energi 2325, yaitu energi terbarukan 23% pada tahun 2022 melalui pengembangan PLTS, efisiensi pembangkit, smart grid, ruang pasar energi, dan sebagainya. Kemudian diusulkan pembangunan pipa transmisi gas melalui APBN. Kemudian di GSN ada potensi penghematan devisa yang telah kami sampaikan. Kemudian adanya dukungan insentif fiskal dan non-fiskal kementerian terkait untuk migas melalui beberapa langkah-langkah kita sebut dengan rangsangan fiskal dan non-fiskal. Kemudian mengantisipasi energi masa depan, nomor 6, dengan mengikuti perkembangan teknologi hidrogen, NH3, CCUS,
atau CCS, dan PLTN. Dan yang terakhir yang kami sampaikan adalah peran generasi milenial dalam keberhasilan pembangunan ekonomi rendah karbon berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk itu dan harus dilakukan dengan berbagai inovasi. Izin kami menyampaikan pada bagian terakhir, yaitu harapan-harapan. Ketahanan energi melalui transisi energi dan peran penguatan nasionalisme kaum milenial. Transisi energi, transisi perubahan posisi persentase kontribusi dari energi fosil terhadap energi keseluruhan yang digeser untuk memberikan ruang maupun memperbesar peran dari energi baru dan terbarukan, itu memberikan peluang besar untuk berkarya bagi generasi milenial untuk mengambil peranan. Berikutnya, transisi energi yang menjadi fokus pemerintah sekarang memang memiliki beberapa kendala dalam realisasi. Karenanya, proses peralihan energi fosil menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan ide-ide yang inovatif, sehingga impian Indonesia untuk menggunakan energi bersih dapat terwujud. Peran generasi milenial dalam keberhasilan pembangunan ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan ini amat sangat diperlukan. Hal ini didasari karena para generasi milenial cenderung memiliki potensi dalam memberikan ide dan inovasi baru dalam mengembangkan EBT dan dapat memberikan pengaruh besar dalam mengkampanyekan penggunaan energi bersih sehingga dapat menimbulkan kesadaran penuh dalam masyarakat. Selanjutnya, inilah wujud nyata nasionalisme milenial dalam ketahanan energi. Contoh-contoh inovasi yang dikedepankan yang dapat dilakukan oleh kaum milenial seperti pembuatan biomasa dari limbah dan pemanfaatan tanaman untuk menjadi bahan bakar. Kita mengenal ada istilah bioetanol, BBM, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat dan mengembangkan perusahaan rintisan, startup seperti aplikasi pemanfaatan energi. Berikutnya adalah menggunakan transportasi atau mendorong meningkatkan penggunaan transportasi berbasis listrik, seperti motor listrik, mobil listrik, banyak sebagai wujud dari cinta energi bersih dan ramah lingkungan. Dan demikian, maka akan sangat tertanam nasionalisme kaum milenial Indonesia melalui bentuk dan wujud patriot energi melalui sektor investasi. Izin Mas Sunarto, Effendi, mengakhiri ini. Mohon maaf kalau panjang, tetapi itulah harapan kami untuk menyampaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Pertambangan. Pusat Studi Ekonomi dan Pertambangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.